Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan diri, nama saya Amin, mahasiswa PPG, guru pendidikan agama Islam tahap 4 tahun 2025 dengan bidang studi fikih di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255030014. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi tentang zakat fitrah di kelas 10 di Mas Al Amin Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana untuk belajar di pagi hari ini? Masih semangat? Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa Bapak ingin mengajak kita untuk mengawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti diberikan kemudahan dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Amin. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman berdiri semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Amin. Semuanya duduk kembali. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak pengen tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ayu Agustin, Hadiroh. Amelia, Hadiroh. Erwin Nur Cahya dan dia Hadiroh. hadir. Fadila Nur Maulidah, Hadiroh. Irsa Febrianti, Hadiroh. Husnul Fatimah, Hadiroh. Indah Permatasari, Hadiroh. Jiryani Ratna Rizki, Hadiroh. Rohila, Hadiroh. Lisjawati, Hadiroh. hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa cinta kepada tanah air kita. Untuk anak-anak silakan berdiri. Indonesia airku tanah darahku, di sanalah berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku,
Silakan untuk duduk kembali. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan memasuki materi, yaitu materi tentang zakat fitrah. Ada yang tahu anak-anak dari pengertian zakat? Saya Pak. Ya, silakan. Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Baik, ya, zakat adalah yaitu bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Baik, untuk melanjutkan ke materi tentang zakat, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan mengenali zakat fitrah dengan arti. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi rukun dan syarat zakat fitrah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan waktu dan mustahik zakat fitrah dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dengan terampil. Itu tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Baik, tadi sudah disebutkan zakat oleh teman kalian. Sekarang pengertian zakat menurut etimologi, ada yang tahu? Zakat menurut istilah apa? Ada harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahil dengan syarat tertentu. Adapun di sini macam-macam zakat, macam-macam zakat itu zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Untuk pokok pembahasan hari ini Bapak akan membahas tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah, ada yang tahu? Fitrah itu artinya apa? Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah, zakat fitrah Ada harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan diri bagi orang yang berpuasa kepada. kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Adapun hukum zakat fitrah, adapun hukum zakat fitrah yaitu hukumnya wajib bagi setiap muslim atau fardu ain berupa makanan yang mengenyangkan. Kalau di kita itu berupa makanan pokoknya apa? Berarti kalau beras itu sebanyak 3,1 atau 2,5 kilogram. Adapun syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama mempunyai apa? Beragama Islam. Yang kedua
mempunyai kelebihan yang ketiga adapun landasan dalil adanya tentang zakat fitrah itu ada dalam surat At-Taubah ayat 103. Silakan anak-anak, ada yang mau membacakan? Ya, silakan Fatma untuk dibacakan. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Baik, Bapak akan membacakan balasan zakat fitrah dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, adapun landasan hadis tentang membayar zakat fitrah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala 'abdi wal hurri wa zakari wal unsa wa sadri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adza qabla khurujin nasi ila sholati. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kg kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakan sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadits Bukhari dan Muslim. Di sini kesimpulan dari hadis yaitu bahwa membayar zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib. Ya, wajib bagi perempuan atau laki-laki, si kecil atau si besar, yaitu harus mengeluarkan zakat fitrah. Di sini adalah ketika pada zaman dulu itu makanan pokoknya itu adalah kurma dan gandum ya. Kalau kita sekarang makanan pokoknya yang mengenyangkan itu adalah beras. Berarti kalau beras berbentuknya beras, yaitu harus sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ya, itu dari kesimpulan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini anak-anak ada yang pernah membayar zakat fitrah? Ada. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Baik anak-anak, kita bagi kelompok ya untuk diskusi kalian, dan sesudah nanti hasil mengerjakan kelompok, kalian presentasikan perwakilan saja dari kelompok ya, 1 orang baru presentasikan. Bahwa Bapak akan membagikan rekannya itu lembar kerjanya.
Silakan untuk didiskusikan. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang mempresentasikan itu adalah perwakilan dari kelompok saja ya. Kalian berdiri lalu dipaparkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok tadi. Pertanyaannya, apakah zakat fitrah harus berupa beras atau boleh dengan uang? Jawabannya adalah, masalah zakat fitrah berupa beras atau uang memang terdapat perbedaan pendapat ulama. Baik, saya akan menjawab. Hukum seorang yang lupa membayar zakat fitrah hingga setelah sholat Idul Fitri adalah kewajiban zakat fitrah tetap dan tidak gugur meskipun waktunya telah lewat. Orang tersebut wajib segera membayar atau mengqadha zakat fitrah ketika ia ingat. Yang terpercaya baik di masjid, lembaga zakat resmi maupun panitia yang memahami zakat sehingga penyalurannya terorganisir dan tidak tumpang tindih. 2. Pendapatan mustahil secara akurat. Fakir dan miskin di lingkungan sekitar perlu didata dengan baik agar zakat fitrah benar-benar sampai. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah setempat seperti beras, gandum, kurma, jagung, dan sejenisnya. Mereka beralasan bahwa praktik ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan zakat fitrah berupa makanan dan ibadah pada dasar pada orang yang memahami mereka yang beragama adalah agama diskusi, kita melanjutkan ke praktek tata cara pembayaran zakat fitrah. Bapak akan menunjuk kalian untuk mempraktekkan cara membayar zakat baik dengan beras maupun dengan uang. Ya, yang pertama, Fadila, silakan untuk ke depan. Istia, silakan depan. Sama Husnul Fatimah, silakan depan. Baik, anak-anak, kalian praktekkan cara membayar zakat untuk diri sendiri pakai beras maupun pakai uang. Untuk Rohilah, ya silakan untuk dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ala puja zakat fitri an-nafsi qabla negara. Ajarallahu laka bima aqaita wa ja'alallahu laka tawwan wa baraka bima aqaita. Ya. Baik, sekarang contoh untuk memberikan zakat fitrah kepada panitia. Saya akan memberikan zakat ini kepada orang mustahil. Saya akan menerima zakat ini dan saya akan memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Ya, siap. Baik, sekarang contoh membayar zakat
dengan beras untuk diri sendiri. Baik anak-anak, itulah tadi praktek tata cara pembayaran zakat fitrah, baik melalui uang maupun melalui beras untuk diri sendiri. Sekarang kita melanjutkan ke materi kesimpulan. Baik anak-anak, kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang zakat fitrah, yaitu kesimpulannya zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Adapun tujuannya itu untuk mensucikan jiwa setelah berpuasa Ramadan, membantu kaum fakir miskin agar dapat turut merayakan Idul Fitri dan memperkuat solidaritas sosial. Adapun besarannya, zakat fitrah itu dibayarkan berupa bahan makanan pokok yang mengenyangkannya seperti beras, gandum atau kurma sebesar 1 sok setara dengan 2,5 atau 3,1 kg senilai bahan pokok tersebut. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah itu waktu utama itu akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu diizinkan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu wajibnya itu setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri hingga sebelum sholat Id. Yang selanjutnya yaitu waktu makruh pembayaran zakat itu adalah setelah sholat Id hingga matahari terbenam pada hari Id. Adapun waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah setelah matahari terbenam pada hari Id, harus diganti sebagai qadha. Adapun penerima zakat fitrah itu mustahik zakat, terutama fakir dan miskin sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun hikmah dalam mengeluarkan zakat fitrah itu, yang pertama membersihkan jiwa, melatih kepedulian sosial dan menciptakan kebahagiaan bersama di hari raya Idul Fitri. Bagaimana? Paham anak-anak? Paham. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ya saya Pak, bagaimana orang yang tidak berpuasa apa wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Terus sekali pertanyaannya, apakah orang yang tidak berpuasa boleh untuk membayarkan zakat fitrah? Ada yang mau menjawab? Saya Pak, tetap wajib bagi seorang muslim yang tidak puasa di bulan Ramadan karena alasan malas atau sengaja, sama seperti muslim lainnya. Karena zakat fitrah kewajiban terpisah untuk mensucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa, bukan mengganti puasa. Maka kewajiban zakat fitrah ini berlaku selama dia muslim dan hidup, maka wajib membayar zakat fitrah. Jadi sudah dijawab pertanyaannya, apakah boleh? Pertanyaannya itu apakah boleh orang yang tidak berpuasa itu membayar zakat fitrah? Yaitu jawabannya itu adalah sangat boleh selagi dia masih muslim dan selama dia masih hidup. Yaitu ya. Bagaimana Bos jawabannya? Bagaimana? Puas. Baik, kalau Bos untuk pertanyaan yang tadi Bapak jawab, untuk materi tentang zakat fitrah
kita sampai di sini. Sebelum Bapak tutup atau Bapak akhiri, kita mari sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah.